Bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar, silakan masuk ruangan karena rapat akan segera dimulai. Selamat pagi dan selamat datang. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir di sini untuk mengikuti jalannya rapat. Perkenanan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi PT Resource Alam Indonesia untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang selanjutnya disebut rapat, diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024. Untuk diketahui, rapat ini akan diselenggarakan dengan mengindahkan protokol kesehatan dan dengan menggunakan fasilitas e-room yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Rapat ini diselenggarakan sesuai dengan tata tertib yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin saat memasuki ruangan rapat ini, dan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang untuk selanjutnya disebut POJK 15/2020. Kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat. Tata cara untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat. Setelah selesai membicarakan mata acara rapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dapat membahas, menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, yang diajukan pada pemegang saham atau kuasa yang sah dengan mekanisme sebagai berikut. A. Bagi yang menghadiri rapat secara fisik dapat menyampaikan dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas rapat. B. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui fitur chat pada kolom elektronik opinion pada layar e-meeting hall milik pemegang saham dan kuasanya yang sah dan aplikasi isi kesei dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. C. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Mekanisme pemungutan suara. A. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasa yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. B. Jika dilakukan pemungutan suara, pimpinan rapat mempersilakan kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu. Untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada monitor pemegang saham atau kuasa yang hadir secara virtual. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 087-11-11-C-2024 tertanggal 4 November 2024. 2. Pengumuman rapat kepada pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web isi kesei dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 11 November 2024. 3. Pengumuman keterbukaan informasi sehubungan dengan pembagian dividen saham atau interim
secara proporsional kepada pemegang saham yang berasal dari sisa saham hasil pembelian kembali atau treasury stock melalui situs web Bursa Efek, situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 11 November 2024. 4. Pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web ISIKESE, dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 24 November 2024. 5. Pengumuman revisi dan revisi lanjutan keterbukaan informasi sehubungan dengan pembagian dividen saham interim dari saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada pemegang saham melalui situs web Bursa Efek, situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 9 dan 17 Desember 2024. Para hadirin yang kami hormati, sebelum rapat dimulai terlebih dahulu kami memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama Bapak Hendro Martowardoyo, Komisaris Bapak Suparno Adianto, Komisaris Bapak Won Chil Yu, Komisaris Independen Bapak D.L. Rianto, Komisaris Independen Bapak Dharma Putrawati, anggota direksi yaitu Direktur Utama Bapak Pintarso Adianto, Direktur Bapak Agus Sugiarto Suparna, Direktur Bapak Bambang Prijono Hadi SH, Direktur Bapak Wimpi Salim, Direktur Bapak Winanto, Direktur Bapak Edi. Di samping itu hadir pula di antara kita Ibu Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta, yang akan membuat berita acara rapat hari ini. Bapak Adelia Yudi dan Bapak Ahmad Firdaus dari Kantor Biro Administrasi Efek Indonesia selaku Biro Administrasi Efek. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kita akan memulai rapat ini. Untuk itu kami serahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai pimpinan rapat. Pada Bapak Hendro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan hadir yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam rapat ini. Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Maka saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris nomor 028-Jakarta-12 Romawi /2024 tanggal 10 Desember 2024 yang akan berbincang selaku pimpinan rapat. Selanjutnya perlu kami tanyakan kepada notaris berapa jumlah saham dari para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili rapat ini, dan apakah jumlah tersebut memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, untuk pelaksanaan rapat ini ketentuan quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Edi Indonesia, selanjutnya disebut BAE, Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 5 miliar saham. Sehubungan dengan persyaratan quorum sebagaimana dimaksud bersama ini disampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pembelian kembali atau buyback saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 152.372.200 saham
3,04744% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dari setelah penuh, sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan quorum adalah sejumlah 4.047.627.800 saham. Setelah saya memeriksa daftar hadirin yang disusun oleh BAE dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili baik melalui sistem CC maupun hadir secara fisik dalam rapat ini jumlah 3.298.052.084 saham atau mewakili 68,03% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal hari ini setelah dikurangi dengan saham unsuri. Karenanya ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan rapat berhak membahas serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian saya sampaikan Bapak. Bagus. Terima kasih Ibu Tunas. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan notaris, serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 33, 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat terkait dengan mata acara rapat serta tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Kondisi umum perseroan. Per 30 September 2024, perseroan melaporkan pendapatan sebesar 257,16 US dollar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama di tahun 2023 sebesar 236,43 juta US dollar. Terdapat kenaikan keuntungan sebesar 8,77%. Harga jual rata-rata batu bara FOB vessel pada saat ini adalah US dollar 51,64. Harga ini turun sekitar 13,83% dari harga sebelumnya, yaitu US dollar 57,17. Hal mana memang sejalan dengan tren penurunan harga batu bara. Meskipun ada penurunan harga, namun perseroan berhasil meningkatkan produksi sebesar 15,69%, yaitu dari 4 juta menjadi 4,67 juta di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan yang tinggi dari China, India, Korea, serta didukung oleh cuaca yang baik. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan kita mengoptimalisasikan produksi dan memanfaatkan peluang pasar. Peningkatan produksi juga tercermin dalam kenaikan volume penjualan sebesar 19,81%, di mana penjualan tahun 2024 mencapai 4,91 juta metrik ton, sedangkan penjualan di 2023 hanya sebesar 4,09 juta metrik ton. Efisiensi efektivitas perseroan terus terjaga dengan baik. Nisbah kupas di 9 bulan pertama 2024 menurun 21,26%, yakni dari 8,7 di tahun 2023 menjadi 6,86 di tahun ini. Dan seiring dengan hal tersebut, biaya tunai juga menurun sebesar 19,9% dari US 34,93 di tahun 2023 menjadi 27,98 di tahun 2024. Kontribusi pendapatan bisnis pembangkit listrik tenaga minyak hidro di tahun ini meningkat 12%, mencapai 25,77 miliar, dengan total produksi mencapai 26,68 juta kilowatt hour. Ada peningkatan sebesar 16,88% dibanding tahun 2023. Laba kotor perseroan meningkat 82,18%,
menjadi 85,15 juta dibandingkan dengan US dollar 46,74 pada periode sama tahun lalu. Total laba usaha untuk 9 bulan pertama tercatat sebesar 55,92 juta, meningkat dari US dollar 36,6. Kenaikan ini disebabkan oleh luncakan produksi dan penjualan batubara serta penurunan biaya nisbah kupas berkat upaya efisiensi efektivitas yang konsisten selama 9 bulan terakhir. Pada 9 bulan 2024, perseroan mencatat laba bersih setelah pajak US dollar 37,84, melampaui penciptaan di tahun 2023 sebesar 27,1. Demikian penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Selanjutnya, terkait mata acara rapat sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 26 November 2024, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. Persetujuan pembagian dividen saham interim secara proporsional kepada pemegang saham yang berasal dari sisa saham hasil pembelian kembali treasury stock. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima dari pemegang saham dan kami nyatakan sah. Lebih lanjut, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah kami sampaikan di awal. Para pemegang saham kehormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan pembagian dividen saham interim secara proporsional kepada pemegang saham yang berasal dari saham hasil pembelian kembali treasury stock. Untuk ini kami silakan kepada Bapak Agus Subiarto Suparman selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. Agus. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK melalui surat nomor 86 /REN 10 C 2024 tanggal 31 Oktober 2024 mengenai rencana perseroan untuk mengalihkan saham treasury dengan cara membagikan dividen saham interim dari saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Sesuai surat OJK nomor S-269/PM.212/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal tanggapan atas rencana pengalihan kembali saham treasury perseroan, OJK memberikan arahan kepada perseroan agar mengalihkan saham treasury tahap kelima sejumlah 25.701.600 lembar saham sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2029 dengan menggunakan cara sebagaimana diatur dalam pasal 21 POJK nomor 29 tahun 2023. Sesuai keterbukaan informasi yang diumumkan pada tanggal 11 November 2024 dan revisi keterbukaan informasi pada tanggal 9 dan 17 Desember 2024, perseroan telah melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham yang telah diterbitkan oleh perseroan. Tahap ketiga sebanyak 126.670.600 lembar saham selama periode tanggal 2 Maret tahun 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2018. Dan tahap kelima sebanyak 25.701.600 lembar saham selama periode tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena sisa saham treasury buyback tahap ketiga sejumlah 126.670.600 lembar saham telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2024, maka perseroan hanya dapat mengalihkan sebanyak 126.670.600 lembar saham treasury tersebut dengan dijual
kembali atau dijual balik ke bursa saham atau bursa efek maupun di luar bursa efek sampai dengan batas waktu 13 Januari 2028. Sedangkan untuk sisa saham treasury yang diperoleh buyback pada tahap kelima sejumlah 25.701.600 lembar saham akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2029. Perseroan akan menundukkan diri secara sukarela terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf F POJK nomor 29 tahun 2023, yaitu distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional dengan rasio 10.000 lembar saham dibanding dengan 53 lembar saham, atau setiap 10.000 lembar saham akan mendapatkan 53 lembar saham dividen saham hasil pembelian kembali. Apabila pemegang saham mendapatkan dividen saham interim dalam bentuk pecahan atau tidak mendapatkan satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan ke atas, baik untuk pecahan lebih dari atau kurang dari sama dengan setengah. Jika terdapat sisa saham treasury setelah pelaksanaan pembagian saham, maka akan dijual melalui bursa efek maupun di luar bursa efek kepada pihak yang bersedia untuk membelinya. Bila mana usulan pembagian saham interim yang berasal dari saham treasury memperoleh persetujuan rapat, maka setiap 10.000 saham perseroan yang tercatat pada tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas saham pada tanggal distribusi saham atau recording date akan memperoleh 53 lembar dividen saham interim. Mengenai penetapan harga saham treasury yang akan dibagikan, perseroan mengacu pada pasal 8 huruf B POJK nomor 27 2020 yang mengatur bahwa dalam hal harga saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham pada penutupan perdagangan 1 hari sebelum RUPS. Jadi kemarin ya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menetapkan pembagian dividen saham interim dari saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada seluruh pemegang saham sejumlah 25.701.600 lembar saham dengan rasio setiap 10.000 saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 3 Januari 2025 atau disebut dengan recording date akan memperoleh 53 lembar dividen saham interim dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun jadwal dan persyaratan pelaksanaan pembagian dividen saham interim hasil pembelian kembali berlaku ketentuan sebagai berikut. Kumdet di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 30 Desember 2024. Ex-date di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 2 Januari 2025. Kumdet di pasar tunai pada tanggal 3 Januari 2025. Ex-date di pasar tunai pada tanggal 6 Januari 2025. Sedangkan pendistribusian dividen saham interim kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025. Bagi pemegang saham warkat, maka pemegang saham dapat mengambil dividen saham interim sejak tanggal 17 Januari 2025 disebut pendistribusian saham dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia di Wisma SMR Lantai 10 Jalan Yos Sudarso Kavling 89
Jakarta 14360 atau telepon 021 650 5829 extension 8260 8262 atau juga bisa melalui email BAE huruf kecil semua @edi_indonesia.co.id dengan membawa dokumen sebagai berikut. Untuk perorangan, asli tanda bukti identitas diri atau KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Apabila dikuasakan, maka membawa surat kuasa asli yang ditandatanganin di atas materai dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa. Sedangkan untuk badan hukum yang perlu dibawa adalah 1. Fotokopi anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus yang terakhir. 2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas materai dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa atau pengurus yang berhak, dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa. Sedangkan pajak terhadap pembagian dividen saham interim hasil pembelian kembali akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 2. Apabila pemegang saham mendapatkan dividen saham interim dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan ke atas, baik untuk pecahan lebih dari atau kurang dari sama dengan setengah. Dan apabila terdapat sisa saham treasury setelah pelaksanaan pembagian saham, maka akan dijual melalui bursa efek maupun di luar bursa efek kepada pihak yang bersedia untuk membelinya. 3. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen saham interim hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Bapak, Ibu, dan para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Sebelum mengambil keputusan, kami membuka sesi tanya jawab berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. Kepada notaris, saya minta kesediaannya untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat. Kami persilakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Kisi-kisi ada? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada ya? Iya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu dimulai dari sekarang untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Kan di sini, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain untuk usulan yang disampaikan direksi? Tidak ada, Pak. Kami menunggu dari isi kesedo sebentar, Pak. Saya juga tidak ada, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Terima kasih. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa kita dapat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat, Ibu. Dari hasil pemungutan suara, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, sehingga rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Demikian, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris.
Sesuai laporan Ibu Notarius, dengan ini rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham perseroan, serta undangan yang kami hormati. Dengan selesainya pembahasan mata acara rapat serta telah diperolehnya keputusan-keputusan dalam rapat ini, maka sesuai dengan aturan OJK, ringkasan risalah rapat akan diumumkan melalui situs web IKC, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. Selanjutnya, inilah kami menutup rapat ini pada pukul 10.34 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengucapkan terima kasih sehingga rapat ini mengambil keputusan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu dan para pemegang saham serta kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta para undangan yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Resource Alam Indonesia yang telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Sampai ketemu di tahun yang akan datang. Semoga makin cuan dan makin jaya Resource Alam Indonesia.